Selamat datang kembali saya ucapkan kepada seluruh mahasiswa mata kuliah pengolahan citra. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah materi yang berjudul Image Segmentation. Ini adalah outline dari materi kita pada kali ini. Kita awali dengan membahas mengenai Fundamentals of Segmentation, lalu kita lanjutkan dengan teknik-teknik edge-based segmentation, yang mana kita akan membahas mengenai point and line detections, lalu edge detection, dan juga advanced technique for edge detection. Lalu kita akan membahas teknik yang berdasarkan distribution-based segmentation, yang mana kita akan membahas secara lebih rinci sebuah teknik yang bernama Otsu Methods. Lalu yang terakhir kita akan membahas mengenai teknik yang bernama region-based segmentation, yang mana kita akan membahas sekilas mengenai region growing, region splitting and merging, dan lalu yang terakhir kita akan membahas sedikit mengenai clustering. Sebelum kita mulai, ini ada acknowledgement dan disclaimer, di mana hampir seluruh material termasuk figures atau gambar didapatkan dari buku Digital Image Processing 4th Global Edition yang ditulis Gonzalez dan Woods, dan seluruh material yang ada pada presentasi pada kali ini digunakan hanya untuk kegiatan edukasi saja. Baik, kita mulai dengan membahas materi pada bagian pertama, yaitu Fundamentals of Segmentation. Segmentasi sendiri bisa kita definisikan sebagai berikut. Anggaplah sebuah gambar atau citra bernama R, maka sebuah algoritma atau metode segmentasi akan membagi atau melakukan partisi terhadap citra R menjadi beberapa subregions N, di mana R1, R2 sama dengan Rn. Maka kita bisa mengatakan bahwa kita telah melakukan segmentasi apabila telah memenuhi 5 kondisi berikut. Yang pertama adalah completeness, di mana every pixels must be in one of the regions. Lalu yang kedua, yaitu points in a regions must be connected in some predefined sense. Misalkan poin-poinnya itu dihubungkan dengan 8 connected regions. Lalu yang ketiga adalah regions atau partisi antara bagian-bagian R itu harus disjoint. Lalu yang keempat, properties must be satisfied by all pixels in a segmented regions. Jadi semua pixel yang berada di satu regions harus memiliki properti yang sama. Lalu yang terakhir, properties of pixels in two or more segmented regions must be different. Sehingga bisa dikatakan bahwa apabila dua buah pixel terletak di dua buah region yang berbeda, maka dua pixel tersebut memiliki properti yang berbeda. Pada dasarnya, image segmentation atau segmentasi citra melakukan pembagian sebuah citra spasial menjadi beberapa bagian yang homogen atau homogeneous regions. Lalu, bagaimanakah kita bisa mengatakan bahwa sebuah segmentasi itu sudah bekerja dengan baik atau belum? Maka, kita bisa mengatakan bahwa hal tersebut terjadi pada saat bagian-bagian yang kita inginkan atau objek-objek yang kita inginkan sudah teridentifikasi dengan baik. Namun, hal ini akan sangat tergantung dari konteks yang kita ingin dapatkan dan juga tugas yang ingin kita selesaikan. Contohnya ada di sini sebuah citra apel, di mana kita melakukan segmentasi terhadap apel-apel yang ada pada citra, maka kita bisa mengatakan bahwa hasil citra dari segmentasi ini adalah baik atau bukan tergantung dari asumsi yang kita inginkan. Contoh, kita bisa lihat beberapa apel yang ditutupi oleh apel-apel yang lain dan tidak tersegmentasi dengan baik di citra ini, maka kita bisa mengatakan bahwa hasil segmentasi ini baik atau bukan tergantung dari tugas yang kita ingin dapatkan. Misalkan kita hanya ingin melakukan segmentasi terhadap citra apel yang berada di paling atas pada citra ini, maka bisa kita katakan bahwa hasil segmentasi ini sudah baik. Namun apabila kita ingin mengatakan bahwa atau mendapatkan seluruh apel yang ada pada citra ini, maka hasil segmentasi yang ada di bagian kanan ini masihlah belum baik. Metode segmentasi sendiri bekerja berdasarkan
salah satu dari dua buah prinsip di bawah ini. Prinsip yang pertama adalah discontinuity, di mana sebuah metode segmentasi melakukan segmentasi terhadap sebuah citra berdasarkan perubahan intensitas yang terjadi secara tiba-tiba. Lalu yang kedua adalah prinsip similarity, di mana sebuah metode segmentasi melakukan segmentasi terhadap citra berdasarkan karakteristik pada daerah-daerah yang memiliki karakteristik yang sama. Pada contohnya, apabila kita melakukan segmentasi berdasarkan prinsip discontinuity, maka apabila kita melakukan tracing terhadap sebuah citra di sumbu X ini, maka kita bisa melihat bahwa intensitas berubah dari intensitas rendah ke intensitas tinggi di bagian beras ini. Ya, lalu berubah lagi menjadi intensitas rendah apabila kita sudah memasuki bagian background. Maka apabila kita melakukan segmentasi berdasarkan prinsip discontinuity, kita akan mendapatkan sebuah metode segmentasi bernama edge-based segmentation. Lalu apabila kita melakukan segmentasi menggunakan prinsip similarity, maka kita bisa melakukan segmentasi terhadap sebuah ini, contohnya dengan melihat bagian mana dari citra ini yang memiliki intensitas rendah dan mana daerah yang memiliki intensitas tinggi. Nah, apabila kita melakukan segmentasi berdasarkan prinsip ini, maka kita akan mendapatkan metode segmentasi antara distribution-based segmentation atau region-based segmentation. Ini adalah contoh atau ilustrasi dari edge-based segmentation, di mana misalkan kita memiliki input sebuah citra seperti ini, dan apabila kita melakukan edge detection yang merupakan sebuah segmentasi yang menggunakan prinsip discontinuity, maka kita akan menghasilkan batas dari objek yang ada di objek input. Bisa kita lihat di mana terjadi perubahan intensitas dari rendah ke tinggi di bagian sini. Nah, apabila kita melakukan edge-based segmentation, kita akan mendapatkan garis batas antara objek dan background. Lalu kemudian kita bisa melakukan segmentasi antara dua buah daerah yang dibatasi oleh garis yang sudah kita dapatkan dari edge-based segmentation. Kemudian ini adalah ilustrasi dari distribution atau region-based segmentation, di mana kita mendapatkan image seperti ini dan bisa kita lihat distribusi dari pixel yang ada pada background dan juga foreground sangatlah berbeda. Maka ketika kita melakukan segmentasi terhadap image ini, maka kita langsung mendapatkan image atau segmentasi seperti ini. Baik, kita sudah mempelajari beberapa jenis metode segmentasi yang bisa kita lakukan terhadap sebuah citra. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai edge-based segmentation terlebih dahulu.